Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sampai bertemu lagi dengan saya Risus Tandi, guru biologi dari SMA Negeri 1 Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melanjutkan pemaparan bahan ajar yang berhubungan dengan materi virus. Oke. Untuk mata pelajaran IPA Biologi kelas 10 semester 1 yang dalam hal ini menggunakan kurikulum Merdeka, saya akan lanjutkan materi virus yang berhubungan dengan reproduksi virus. Begitu. Saya sebagai guru mata pelajarannya dan saya akan melanjutkan materi ini di mana materi sebelumnya adalah mengenai ciri dan bentuk. Oke, sebelumnya perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum. Perkenalkan, I am Ersus Tandi, MBDMSI. I'm biology teacher in your class. Gitu ya, sampai bertemu lagi di materi reproduksi virus. Ya, kalau kita berbicara tentang reproduksi virus, virus itu berkembang biak dalam melakukan proses replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang ya tentunya, dan dalam sel inang ini replikasi virus itu hanya memerlukan asam nukleat ya. Asam nukleat itu adalah DNA RNA di mana materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari inang atau host atau sel yang diserang. Contoh organisme atau sel yang diserang itu bisa bakteri, bisa embrio ya, jaringan embrio, bisa hewan, bisa tumbuhan atau manusia. Adapun proses reproduksi virus itu terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, yang pertama perlekatan, yang kedua penetrasi, ketiga sintesis, eklivasi, dan keempat adalah pematangan, yang kelima adalah lisis. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Oke, berikut ini akan dibahas tentang cara replikasi virus yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama adalah tahap adsorpsi atau perlekatan, di mana tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus itu berbeda-beda, ya. Misalnya berupa protein untuk picornavirus atau oligosakarida untuk orthomyxovirus dan paramyxovirus. Tahap yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan akhirnya kapsid menjadi kosong. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah tahap sintesis atau eklivase, di mana tahap pembentukan asam nukleat di sini terjadi ya, sebagai salinan dari genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Gitu. Yang keempat, tahap pematangan atau perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Ya, itu adalah tahap pematangan dan perakitan. Nah, tahap yang kelima di sini adalah tahap lisis, di mana tahap lisis itu adalah tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim, ya, yang berfungsi untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Nah, itu adalah 5 tahap untuk proses reproduksi atau replikasi virus. Nah, adapun big konsepnya di sini, kita akan mengetahui dan kita harus tahu perbedaan siklus litik dengan siklus lisogenik. Tidak hanya perbedaan siklus litik dengan siklus isogenik, tapi juga nanti akan ada persamaannya. Gitu. Nah, ini adalah skema untuk siklus litik, ya, di mana tahap pertama dari perkembangbiakan virus adalah menempelnya virus pada sel inang. Jadi ini menempelnya virus pada sel inang, di mana ini adalah contoh bakteriofag melakukan adsorpsi, penempelan seperti ini, lalu penetrasi, memasukkan DNA ini, dan DNA ini adalah bergabung, jadi kromosom virus masuk ke dalam sel inang, dan ini adalah bergabung. Nah, setelah bergabung, DNA virus dengan DNA inang atau DNA bakteri terjadi sintesis, dan pembentukan atau replikasi bagian-bagian dari virus, dan akhirnya sintesis protein akhir, lalu dilakukan perakitan atau proses pematangan. Perakitan, ini adalah komponen tubuh virus dibentuk sampai lengkap, dan setelah lengkap, ini akan ada lisis. Nah, ini lisis.
dari satu virus itu bisa menjadi 100 virus yang baru. Nah, ini adalah kondisi litik. Waktu yang dibutuhkan oleh siklus litik itu adalah kurang lebih 20-30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana siklus litik itu bisa terjadi? Ya, siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Nah, siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap-tahap yang tadi virus dan replikasi virus berlangsung cepat. Nah, virus yang mampu berevolusi secara litik disebut virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan atau dibentuk virus baru atau virion. Sedangkan kalau siklus lisogenik, ini adalah terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang baik. Pertahanan yang baik, di mana pertahanan yang baik dibandingkan daya infeksi virus. Sehingga sel inang itu tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal membelah. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom, tetapi tidak menghancurkan inang. Jadi, DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Nah, profag ini akan menjadi aktif apabila banyak DNA virusnya dan akan mengalami ke siklus litik begitu. Nah, virus yang dapat bereproduksi secara litik dan lisogenik disebut virus temperat. Contohnya virus T. Pada siklus lisogenik, jika sel inang mengandung profag membelah, maka profag juga membelah, sehingga menghasilkan sel inang yang mengandung profag. Begitu. Nah, ini adalah daur litik yang tadi sudah kita bahas. Yang ini adalah siklus lisogenik. Bisa diperhatikan ya, kalau siklus lisogenik ini mulai dari tahap pelekatan sama seperti litik, tapi ketika di sini dia hanya bergabung. Ketika bergabung tidak menyerang, dia disisipi. Nah, dan ikut membelah seperti ini. Ketika membelah seperti ini, maka nanti ada kemungkinan ada yang banyak DNA virusnya, ada yang DNA bakteri, atau mungkin terpisah seperti ini. Kalau terpisah, dia bisa menguasai, atau yang banyak DNA virusnya, dia bisa menguasai dan membentuk bagian-bagian virus masuk ke litik. Jadi kalau dari litik tidak ke lisogenik, tapi mungkin kan kalau dari siklus lisogenik, dia akan kembali ke litik. Mungkin itu ya yang sudah dibahas, yang berhubungan dengan reproduksi. Hatur nuhun, sampai bertemu di materi selanjutnya tentang peranan virus. Dan peranan virus ini nanti akan dilanjutkan pada saat minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.